Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Januari 2024 dan hari Sabtu, weekend, biasanya market udah mulai slowing down. Di perdagangan hari ini, news dari kalender ekonomi nggak terlalu banyak ya. Paling cuma data soal CFTC. Ini yang berhubungan sama teman-teman yang mungkin trading di market forex menjelang penutupan pasar, teman-teman. Jadi weekend, Sabtu Minggu, pasar forex nggak aktif ya, termasuk juga pasar saham dan juga commodities. Tapi kripto tetap on terus. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data dari Uni Eropa, salah satunya adalah data soal CPI and Core CPI, di mana data menunjukkan tren penurunan terhadap inflasi sedang terjadi, dan ini sebenarnya merupakan sebuah good news, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari CPI Uni Eropa, itu kemarin mengalami kenaikan dari 2,4% naik jadi 2,9%, masih di bawah forecast. Sementara dari core-nya ini sudah bagus mengalami tren penurunan. Dari Amerika Serikat kemarin juga dapat data soal non-farm payroll. Ini mengalami tren kenaikan. Artinya lapangan pekerjaan di Amerika Serikat justru naik, teman-teman, di luar pekerjaan di bidang pertanian sama pegawai negeri ya, atau pemerintahan. Jadi ya lapangan pekerjaan di sana itu semakin terbuka. Kemudian juga ada data dari unemployment rate, trennya masih stabil seperti bulan lalu. Kemudian data non-manufacturing PMI mengalami tren penurunan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa data ekonomi ya masih terbilang kuat sih untuk perekonomian di Amerika Serikat. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasan beberapa news atau sentimen yang ada pada market. Ini adalah analisa dari CryptoCon yang melihat posisi saat ini Bitcoin tengah dalam fase bisa dibilang pertengahan fase bullish, teman-teman. Jadi melalui chart ini kita bisa menemukan sebuah indikasi ketika pergerakan Bitcoin itu saat ini lagi berada di garis merah yang horizontal ini ya. Itu adalah fase pertengahan antara pre-bull market menuju bull market atau menuju bull run. Jadi kita lagi dalam fase tengah-tengah. Dan fase-fase seperti ini umumnya Bitcoin akan dalam posisi yang cenderung sideways sampai korektif. Jadi manfaatkanlah momentum dari bulan Januari, Februari, mungkin sampai Maret. Bila mana fase koreksi terus berlanjut, teman-teman yang mungkin belum sempat beli, saya rasa bulan-bulan ini akan menjadi bulan momentum kalian untuk melakukan akumulasi sebelum akhirnya Bitcoin menjelang fase halving. Ingat, di fase halving antara bulan Maret sampai April itu tidak selalu pergerakan Bitcoin akan langsung bullish. Jadi misalkan nih hari ini halving, terus Bitcoin udah bullish sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak selalu seperti itu. Bahkan cenderung delay kalau kita melihat dari historical. Jadi misalkan sekarang halving, mungkin nunggu lagi 1-2 bulan baru pergerakan Bitcoin mulai nanjak. Tergantung juga dari sentimen dari makroekonomi. Jadi banyak teman-teman di kolom komentar yang nanya, apakah ketika halving Bitcoin pasti naik? Kalau secara historical dia naik, teman-teman. Artinya secara rekam jejak masa lalunya, setelah Bitcoin halving itu mengalami tren kenaikan. Apakah pasti atau enggak? Ya siapa yang tahu masa depan, ya kan? Kita cuma bisa melihat semuanya dari sudut pandang dari masa lalu, pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu. Jadi itu saat ini kita lagi dalam fase pertengahan, teman-teman. Ingat, manfaatkan momentum untuk koreksi di level manapun Bitcoin. DCA adalah salah satu langkah yang paling bisa untuk kita lakukan karena dari Bitcoin sendiri menurut saya pergerakannya sangat strong, masih sangat strong sampai perdagangan hari ini. Kalau ekspektasi saya sendiri, saya cuma mengincar area kisaran level di bawah 40.000. Mungkin itu di kisaran 39 sampai 38.000 aja saya akan mulai untuk melakukan DCE. Jadi nggak minta harga yang dalam banget. Syukur-syukur kalau Bitcoin bisa turun sampai Fibo 61,8, itu sampai 34.200. Level tersebut saya rasa juga menjadi salah satu level yang ideal untuk melakukan akumulasi. Kekuatan
daripada Bitcoin, ini sayang sekali tidak ditunjang sama altcoin. Rata-rata altcoin justru pada rontok disebabkan karena dominasi Bitcoin dominance yang terus mengalami tren kenaikan. Yang berarti adalah aliran dana memang paling banyak masuk ke Bitcoin, sementara altcoin udah diskon lebih dulu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan akumulasi, altcoin saya rasa masih akan menarik untuk dilirik teman-teman. Apalagi ini ya udah banyak yang turun sekitar 6%, Polkadot turun 6%, Habar 5%, kemudian koin-koin yang lain Matic, Solana, ya rata-rata udah turun. GRT mungkin sih yang suka token-token AI, kemudian Render juga aku perhatikan juga udah drop teman-teman. Jadi token-token seperti itu boleh tuh teman-teman untuk lirik, cari level supportnya di mana teman-teman bisa untuk lakukan akumulasi atau DCA di area-area penting. Kita nggak bisa timing the market teman-teman, kita nggak bisa memprediksi harga secara real, secara pasti. Bahkan banyak orang yang akhirnya terjebak karena dia saking percayanya sama analisa, ya ternyata tidak hit, tidak mencapai target yang dia inginkan, akhirnya lupa buat beli teman-teman. Jadi itu sering banget terjadi pada market, sehingga ketika market sudah mulai bullish, ketinggalan momentum. Jadi menurut saya untuk fase sekarang, terutama bagi kalian yang mungkin baru pemula, yang nggak terlalu tahu bagaimana cara melakukan analisa, ya DCA aja itu yang paling bisa untuk kita lakukan dalam hal memanfaatkan momentum. Termasuk bagi kalian yang mungkin sudah belajar juga dalam melakukan analisa. Ingat, analisa tidak selalu 100% berhasil. Jadi yang paling penting ya itu, kita pegang barang. Karena nggak peduli kita sejago analisa, kita jago analisa apapun, kalau kita nggak beli barangnya ya ngapain teman-teman. Itu sih dari saya. Terus ada news lain dari Celsius. Celsius akan membatalkan kepemilikan Ethereum yang ada, yang telah memberikan pendapatan imbalan staking. Artinya dia akan unstake dan juga keluar dari Ethereum holding. Jadi Celsius ini salah satu staker yang juga pegang banyak Ethereum, dan kabarnya mereka mau keluar. Artinya adalah mereka akan menjual Ethereum mereka. Jadi ini kabar yang kurang begitu baik untuk Ethereum holder. Kemudian dari berita yang lain, ini datang dari James Stewart, salah satu analis Bloomberg terkait sama ETF. Dari James Stewart itu melihat bahwa Ethereum futures itu bisa jadi dapat semacam lampu hijau terkait dengan izin yang akan diberikan oleh SEC. Jadi beliau ini sangat-sangat percaya terhadap ETF Bitcoin yang bakalan mendapatkan approval, ya. Dan momentum untuk koin-koin lain, salah satunya ya Ethereum, untuk masuk ke pasar ETF akan terbuka. Mungkin kedepannya akan ada Solana, akan ada big caps yang lain yang juga akan masuk teman-teman menjadi ETF. Ya, who knows teman-teman. Tapi dengan apa namanya, sentimen dari Bitcoin ETF yang akan mendapatkan approval ini tentunya meningkatkan potensi untuk banyak aset lain untuk juga bisa masuk ke ETF, ke market ETF. Jadi itu sih. Terus kalau kita lihat dari berita yang lain, ada Bank of Spain atau banknya di Spanyol, teman-teman saat ini lagi mencari partner untuk pembangunan CBDC. Wah, kira-kira pakai blockchain apa nih? Apakah akan pakai Ripple lagi, atau mungkin pakai Stellar, atau mungkin pakai blockchain yang lain dalam hal pembuatan CBDC mereka? Ini masih belum clear sebenarnya. Tapi mereka udah sedang mencari kandidat-kandidat yang layak. Kemudian berita datang dari crypto VC atau venture capital Polychain. Ya, Polychain itu katanya kena hack teman-teman untuk akun X mereka. Jadi ini tidak menyerang dananya, tapi justru malah menyerang akun Twitternya. Jadi dikabarkan venture capital Polychain Capital itu kena hack untuk akun Twitternya dan mengirimkan yang namanya link phishing teman-teman. Tujuannya ya untuk menipu orang. Kalau orang nggak hati-hati dalam klik linknya, ya masukkan data diri atau masukkan password atau mungkin kode frasa daripada hot walletnya, ya bisa jadi mereka kena phishing. Jadi bisa dicuri tuh dananya karena sembarang untuk masuk atau login teman-teman. Jadi ini berbahaya ya, hati-hati. Kemudian ada Twitter dari Certic. Certic ini kan project berbasiskan dengan keamanan ya.
Eh, dan mereka juga kena kena hack untuk Discord-nya, teman-teman. Discord resmi Certic itu dirubah menjadi Discord palsu dan mengirimkan link phishing. Aduh, hati-hati sekali, teman-teman. Ini parah sih. Kemudian dari berita yang lain datang dari OKX. Ini adalah exchange terbesar kedua ya, dan saat ini mereka sedang mencoba untuk melakukan delisting. Di video kemarin kalau teman-teman nonton, kita udah posting kok soal Binance yang akan melakukan delisting dengan cara memasukkan whitelist beberapa project token. Ini kita udah posting juga di komunitas Telegram buat teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Ada sekitar 23 nama token atau koin yang masuk ke whitelist. Whitelist daripada Binance yang kedepannya akan direview kembali sebelum akhirnya koin-koin yang tidak memenuhi standar akan di-delisting dari Binance. Dan OKX juga baru aja merilis data-data tersebut dan sebagian besar adalah token-token berbasiskan security token. Kayaknya dari regulasi semuanya nggak suka sama security token sehingga mereka mendesak exchange-exchange ini untuk melakukan delisting terhadap token-token tersebut. Atau mungkin ada pertimbangan lain karena token-token security nggak terlalu ramai diperdagangkan. Jadi ya itu teman-teman. Jadi token-token security itu yang dimaksud adalah token-token keamanan ya, maksudnya token-token yang berhubungan sama privacy, token-token yang yang kalau data mentransfer itu kita nggak bisa lacak teman-teman. Jadi sifatnya sangat-sangat anonim, sangat-sangat tertutup, sehingga yang tahu cuma dua belah pihak yang melakukan transaksi saja. Jadi itu yang bakalan di delisting karena tidak disukai sama regulasi. Oke, itu dari beberapa sentimen dari market. Lalu gimana kondisi daripada market? Market Amerika Serikat dari indeks dolar kita melihat terjadi fase sideways aja, stabil di kisaran 0,04%. Kemudian dari S&P 500 itu mengalami kenaikan tipis 0,12%, Bitcoin dan kawan-kawan turun sekitar 0,8% di perdagangan 24 jam terakhir. Volume perdagangan dari 2 hari lalu sampai sekarang trennya terus mengalami penurunan, yang berarti memang sudah ada aksi taking profit yang terjadi pada Bitcoin. Jadi untuk saat ini kita melihat secara teknikal bahwa Bitcoin ini masih berada dalam sebuah ascending triangle pattern. Jadi teman-teman yang suka pola-pola garis gitu ya, ascending triangle pattern. Nah, yang polanya seperti ini teman-teman, sebenarnya sih kemarin kita sempat expect kalau pergerakan Bitcoin akan langsung aja masuk ke tahap koreksi. Karena toh juga kemarin kita melihat bahwa pergerakan Bitcoin ini sudah false ya, sudah breakdown teman-teman. Tapi ternyata untuk closingnya itu bisa masuk lagi ke kisaran 42.000. Padahal Bitcoin udah sempat terjun tuh sampai 40.600. Ternyata buyers ada yang masuk, memanfaatkan momentum dan sekarang sepertinya korektif masih terjadi pada pergerakan dari Bitcoin. Jadi sekarang kemana arah Bitcoin sebenarnya masih ambigu. Karena ya yang tadinya sudah breakout, ternyata malah breakdown. Setelah itu Bitcoin justru malah kembali balik ke dalam pola ascending triangle. Tapi sih kalau kita melihat dari beberapa indikator ya, indikator smart money sebenarnya sudah mengalami fase penurunan. Kemudian volume perdagangan juga cenderung turun. Apalagi kalau di altcoin itu smart money-nya benar-benar udah hampir separuhnya udah hilang, teman-teman. Ethereum udah hilang banyak, kemudian GRT juga udah hilang separuh. BNB masih tinggi, BNB masih kuat, mungkin teman-teman bisa pantau. Kemudian Litecoin bahkan udah kosong, XRP juga kosong smart money-nya. Solana masih turun dikit, teman-teman. Kemudian Matic ini udah hampir kosong. Jadi ya itu, teman-teman. Untuk saat ini saya rasa market memang masih ambigu, khususnya market Bitcoin. Tapi untuk altcoin rata-rata memang pada korektif. Menjelang penutupan juga time frame weekly nanti ya di hari Senin, teman-teman, posisi Bitcoin masih cenderung stabil, belum terjadi tanda-tanda pembalikan arah pada Bitcoin kalau kita melihat dari harganya saat ini. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan mungkin sebuah sinyal bahwa Bitcoin secara tren koreksinya masih dinanti ya, cuman secara tren bullish Bitcoin masih bullish kalau kita perhatikan dari time frame weekly-nya. Jadi itu
salah satu dasar kenapa teman-teman bisa melakukan DCA di fase-fase seperti saat ini. Karena ya cenderung Bitcoin masih akan menunjukkan fase-fase bullish di masa depan. Mungkin sedikit korektif yang kita tunggu. Itu beberapa support yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama ada di kisaran 40.700. Itu adalah support terdekat buat Bitcoin. Yang kedua yaitu di kisaran 39.300. Itu adalah support dari Fibo 78,6%. Dan kalau Bitcoin turunnya agak dalam, bisa perhatikan level 34.200. Itu ada support di Fibo 61,8. Teman-teman juga bisa kok untuk melakukan DCA mungkin di antara range 39.300 sampai dengan 34.200, di antara range Fibo 78,6 sampai 61,8. Itu bisa menjadi salah satu area ideal, teman-teman. Ya itu sih paling dari Bitcoin. Untuk targetnya apakah ke depan bakalan masih bullish atau enggak? Ya tentunya yes kalau menurut saya. Apalagi Bitcoin ada narasi soal Bitcoin ETF yang masih simpang siur nih kabarnya apakah di approve atau enggak. Tapi ya apapun itu waspada aja, hati-hati teman-teman dalam melakukan transaksi. Saat ini market lagi dalam posisi yang ambigu yang tidak jelas arah trennya kemana. Ya, jadi buat yang trading di market future hati-hati, kalau yang di spot ya tetap konsisten untuk pada planning kalian. Mau DCA, mau hold, mau apa, ya itu balik lagi ke teman-teman. Karena setiap trading plan tentunya berbeda. Jadi gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, kalau teman-teman punya akun Telegram yang mau dapat informasi-informasi terbaru, update-update terbaru di pasar kripto, kalian bisa join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.